Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamsah Mutiah dengan NIM 932118219. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara memberikan feedback remedial dan pengayaan. Langsung saja kita ke penjelasan dan praktek yang pertama. Yang pertama adalah umpan balik. Nah, umpan balik ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Nah, umpan balik bisa berupa tes ataupun alat ukur yang lainnya. Di praktek kali ini saya akan mencoba mengarahkan anak didik untuk mengerjakan ulangan harian dan langsung dikoreksi bersama setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kabarnya baik semua ya. Walaupun dalam keadaan berpuasa, tapi harus tetap semangat. Apa udah ada yang mokel nih? Jangan-jangan. Jangan sampai ya. Oke, hari ini seperti yang sudah Bu Guru sampaikan di grup WhatsApp, akan diadakan ulangan harian. Setelah kemarin kita membahas masa remaja, akhlak pergaulan remaja, dan hal-hal negatif di pergaulan remaja, Bu Guru ingin tahu apakah kalian sudah benar-benar memahami materi tersebut. Nah, soalnya bisa dilihat di halaman 8. Oke. Soalnya mudah banget ya, hanya ada 15 soal. Jadi anak-anak kerjakan di sini sambil menyala kameranya di ruang Zoom ini. Setelah 45 menit silahkan dikumpulkan ke Bu Guru lewat WhatsApp. Nah, setelah kalian kumpulkan di WhatsApp, kita akan koreksi bersama. Langsung dikoreksi lewat Zoom. Nanti kalau ada yang perlu diperbaiki akan Bu Guru sampaikan. Oke, jadi silahkan dikerjakan mulai sekarang. Waktunya 45 menit. Bu Guru tunggu dan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Baik anak-anak, alhamdulillah ya semuanya sudah mengumpulkan jawabannya. Dan sekarang saatnya kita koreksi. Jawaban dari kalian sudah tepat atau masih ada yang kurang betul. Nah, jadi Bu Guru tadi sudah mengoreksi beberapa dari punya kalian. Ada yang nilainya bagus dan ada yang hanya salah 2 atau 3. Langsung saja kita koreksi nomor 1. Pertanyaannya adalah, masa remaja adalah masa yang labil sehingga anak mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Oleh karena itu, orang tua harus selalu mengawasi kepada siapa si anak ... Jawabannya ada yang tahu? Iya, betul. Yang C ya, sudah jelas. Yaitu kepada siapa si anak bergaul atau berteman. Seperti yang Bu Guru jelaskan kemarin ya, kita itu ditentukan oleh lingkungan kita. Jadi kalau lingkungannya yang tempat bergaulnya baik, kitanya jadi baik. Tapi kalau pergaulannya buruk, ya kita jadi ikut buruk. Lalu yang kedua, dalam Islam pacaran hukumnya, coba Mas Rangga jawab. Iya, betul, haram ya, nggak boleh berpacaran itu. Karena di aktivitas pacaran itu kita melakukan banyak maksiat, kita melakukan banyak hal yang dilarang oleh agama Islam. Kita lanjut, nomor 3. Ada yang ingin menjawab? Dibaca soalnya dulu. Ya, betul, jawabannya C ya, remaja. Karena memang masa remaja itu masa yang masih belum stabil, jadi kita butuh dorongan dari orang-orang sekitar.
Oke, dari hasil koreksi kita tadi, ada yang salahnya hanya satu. Oke, Masya Allah. Ada yang benar semuanya? Wah, Masya Allah. Sip ya. Rata-rata salah yang nomor berapa nih? Nomor 8. Oke, semuanya dibuka. Nomor 8. Soalnya adalah, tidaklah seorang muslim yang berjabat tangan dengan muslim lainnya kecuali titik. Jawabannya apa? Iya, diampuni dosa keduanya. Nah, mungkin dari kalian ada yang menjawab diampuni dosa yang mengajak bersalaman, atau yang sebaliknya gitu ya. Nah, jadi tidak semuanya mendapatkan pahala. Jadi ketika ada dua orang muslim yang bersalaman, yang mengajak maupun yang diajak itu mendapatkan pahala. Ya, itulah indahnya Islam ya. Ketika kita bersalaman dengan saudara, kita mendapatkan pahala. Baik, karena tadi juga sudah guru jelaskan, semoga kedepannya ketika menemui soal yang semacam ini, kalian tidak bingung lagi dan bisa menjawab dengan benar. Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh banget ya, bisa WA ke Ustadz, bisa WA ke Bu Guru. Oke, Bu Guru pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan selama mengajar di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua adalah remedial atau perbaikan. Remedial ini diberikan kepada siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM ataupun di bawah nilai rata-rata yang ditetapkan, seperti itu. Bentuk remedial bisa dengan melakukan ujian ulang ataupun mengujikan kembali dengan soal yang berbeda, dan bisa juga dengan cara yang lain, yaitu sesuai dengan keinginan gurunya. Jadi kita bisa melakukan remedial dengan sistem atau teknis yang berbeda, tidak selalu berupa tes. Nah, dalam pembelajaran remedial biasanya mengandung kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, mengulang seluruh pokok bahasan. Yang kedua, mengulang sebagian pokok bahasan yang hendak dikuasai. Yang ketiga, mengerjakan tugas bersama atau menganalisis secara bersama-sama. Dan yang keempat adalah mengerjakan tugas-tugas. Nah, di praktek saya kali ini, saya menerapkan pemberian analisis dan tugas-tugas, tapi analisisnya adalah secara individu. Langsung saja ke prakteknya. Saya akan mempraktekkan bagaimana memberikan remedial kepada siswa-siswa yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kemarin Bu Guru koreksi dari hasil ulangan harian, ada beberapa yang belum memenuhi nilai KKM. Nah, jadi hari ini Bu Guru akan mengadakan remedi dengan beberapa soal esai. Oke, jadi remedinya bukan pilihan ganda lagi ya, tapi Bu Guru pengen tahu jawaban-jawaban dari kalian, jawaban yang panjang gitu ya, untuk mengetahui apakah kalian ini sudah memahami, seberapa paham terhadap materi bisa dilihat dari jawaban kalian di situ. Oke, bisa dicatat ya pertanyaannya. Yang pertama, apa itu masa remaja? Yang kedua, berikan contoh hal-hal yang dianjurkan dalam pergaulan remaja. Dan yang ketiga, sebutkan hal-hal yang negatif dalam pergaulan remaja. Nah, cukup mudah ya, hanya 3 itu. Silakan teman-teman analisis, bisa dikembangkan jawabannya supaya nilainya nanti bisa meningkat gitu ya. Baik,
Silahkan dikerjakan, nanti bisa dikirimkan jawabannya ke WhatsApp Bu Guru. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, pengayaan. Pengayaan adalah kegiatan tambahan yang diberikan kepada siswa yang telah mencapai ketentuan dalam pembelajaran. Dan kegiatan ini berfungsi untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan siswa. Pengayaan dibagi menjadi dua, yang pertama horizontal dan yang kedua vertikal. Pengayaan horizontal ini adalah upaya untuk memperluas pengetahuan siswa dengan memberikan tugas-tugas sampingan yang lebih menantang. Jadi ketika tugas yang biasa saja itu siswa sudah mampu mengerjakan dan butuh yang lebih sulit lagi, kita berikan tugas-tugas yang lebih sulit. Lalu yang kedua, pengayaan vertikal. Pengayaan vertikal ini kita meningkatkan pengetahuan yang siswa miliki naik satu tingkat. Jadi ketika teman-temannya masih di bab 1, siswa yang mampu mendapatkan pengayaan ini, mereka mengerjakan dan mendapatkan materi dari bab 2. Nah, harapannya dari pengayaan ini, siswa-siswa yang memang mampu lebih dalam lagi belajarnya dan lebih tinggi lagi tingkatan belajarnya bisa dengan maksimal mengikuti pembelajaran. Saya akan mempraktekkan pengayaan horizontal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, di sini sudah berkumpul anak-anak yang mengikuti pengayaan. Jadi di pengayaan pelajaran akidah akhlak, Bu Guru akan menjelaskan lebih dalam tentang materi berkholwat atau berdua-duaan. Nah, di sini kita sudah mempelajari dari pertemuan sebelumnya bahwa berkholwat itu dilarang. Kita sangat dianjurkan untuk menghindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi ada beberapa keadaan yang kita tidak apa-apa untuk berkomunikasi dengan lawan jenis. Ada yang tahu contohnya apa saja? Oke, masih belum tahu ya apa saja yang diperbolehkan di Islam untuk berkomunikasi lawan jenis? Baik, Bu Guru akan jelaskan. Jadi, ada 3 kondisi di mana kita boleh untuk menjalin komunikasi dengan lawan jenis. Tapi hal ini pun dilakukan hanya untuk menunaikan kebutuhan tersebut, bukan untuk hal-hal yang lain. Yang pertama adalah jual beli. Nah, pasti kan nggak bisa terhindari ya ketika kita membeli sesuatu dari bapak-bapak misalnya, lalu kita hanya berduaan. Tapi setelah kita selesai menunaikan kebutuhan itu tadi, langsung kita pergi dari tempat itu. Yang kedua, pendidikan. Nah, di dalam proses pembelajaran misalnya, kan ada ya tugas yang mengharuskan kita menghubungi teman kita yang mungkin lawan jenis untuk mengerjakan tugas. Tapi hal ini tentu tidak disarankan hanya berdua. Kalau untuk mengerjakan tugas, kita bisa mengajak teman yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah kesehatan. Kesehatan ini biasanya kan ada dokter yang lawan jenis, berbeda jenis dengan kita ya, tapi kita harus komunikasi, kita menyampaikan apa yang kita keluhkan, penyakit apa yang mungkin menderita di tubuh kita, seperti itu. Jadi bisa diulangi apa saja kondisinya? Yang pertama, jual beli. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, kesehatan. Ya, Masya Allah semuanya sudah paham ya, Insya Allah materi terkait berkholwat ini. Jadi jangan sampai kita berkholwat dengan lawan jenis, karena
hal itu bisa menjerumuskan kita ke zina. Pasti kalian nggak mau ya kalau berzina itu nanti dapat dosa, dapat konsekuensi yang berat lainnya. Oke. Bu Guru rasa cukup sampai sini penjelasan pendalaman materi tentang masa remaja. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan dan praktek feedback, remedial, dan pengayaan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.